Selamat siang, Bante. Selamat siang. Maaf ya. Saya ada mau menanyakan sedikit mengenai tentang meditasi yang sesuai dengan tema kita ya. Nah, kan seperti tadi yang Bante bilang kita harus sesuai dosisnya supaya kita jadi bermanfaat gitu kan. Saya mau nanya mengenai meditasi yang pembebasan gitu. Kan ada meditasi ketenangan, meditasi pembebasan. Saya mau mengenai dari Bante pengarahan yang sesuai dan tetap yang nampak bukan yang tidak nampak, jadi kan jadi yang nama rupa ya, kita kan terdiri dari nama rupa. Nah, meditasi pembebasan itu salah satu nyananya itu kan nama rupa paritedanya. Nah, mohon pengarahan dari Bante supaya kita bisa lebih tepat. Makasih. Iya, terima kasih. Jadi topiknya agak berat nih. Mendalam ini. Mendalam ini. Yang santainya belum, ini udah mendalam. Ya silakan Bante, mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, mungkin harus dalam dulu baru santai. Baru ya. santai. Baik, mengenai meditasi sesuai porsinya. Bapak Ibu, sadar tidak sadar kita sebagai umat Buddha terkhusus di Asia, terkhusus lagi di Indonesia, kita punya plus dan minus ketika belajar Dhamma. Plusnya, kita bisa belajar Dhamma dari semua aliran agama Buddha dan berbagai guru dari Sangha, berbagai negara, berbagai aliran, bahkan meditasi dari berbagai metode. Berbagai metode. Bahkan di Indonesia banyak metode meditasi. Ya, banyak metode meditasi, banyak caranya, setiap beda yang ngajar beda metode, itu banyak, itu keuntungan kita bisa banyak belajar. Kemudian kerugian kita adalah saking banyaknya, pas satu baru mau jalan, sudah kita tutup satu metode yang baru, atau cara yang baru, atau pemahaman yang baru. Maka saya sering pernah ditanya, Bante suka ngajar meditasi itu tipe orang yang seperti apa? Saya jawab hanya satu, saya suka ngajar meditasi sama orang yang belum pernah sama sekali belajar meditasi ataupun belum pernah membaca buku meditasi sama sekali. Karena Bapak Ibu, penting memang belajar. Cuman harus seimbang antara belajar dengan praktek. Kemudian kita ke pertanyaan tadi tentang pelepasan. Apalagi kalau kita berbicara pelepasan di dalam ajaran Buddha itu benar-benar pelepasan agung. Nah, kalau kita sekarang yang perlu kita lepaskan kan 4G ya, 4 ya berarti ya. 4G, 4 apa tuh Bante? 4G. G. Nah, kalau kita yang butuhkan setiap hari kan 4G, maka kita susah melepaskan 4G. Yang pertama tahta, harta, wanita, tambah satu lagi tahayul. Nah, yang kita ketawakan ini yang paling sulit dan paling susah. Mungkin harta bisa, tahta bisa, lalu kita nggak punya kedudukan kan gitu istilahnya. Wanita atau pria mungkin bisa, apalagi kalau dia udah nyakiti ya kan, tukar tambah aja. Gitu. Kemudian tahayul, bahkan ketahayulan dalam meditasi kalau kita tidak memperbaiki motivasi meditasi. Nah ini kita kembali ke motivasi dulu. Bapak Ibu, motivasi meditasi, belajar meditasi untuk apa? Rata-rata mau meditasi untuk apa? Tembus tembok. Tembus tembok? 4 angka. Setiap orang punya alasan, motivasi yang berbeda-beda dalam belajar meditasi. Ada yang untuk ketenangan, ada yang untuk kesabaran dan lain sebagainya. Tapi tujuannya yaitu adalah tentang pelepasan. Kita mulai dari hal yang kecil. Bapak Ibu setiap saat berjuang untuk melepaskan kehilangan dan melepaskan apa yang kita miliki, yang kita sukai, hal kecil, materi misalnya. Kehilangan sesuatu. Melepaskan yang kita cintai, susah-susah gampang. Tetapi ada satu hal yang jarang kita sadari, yang harus kita lepaskan juga. Yang menyebabkan keterikatan, bahkan menyebabkan sering penderitaan di dalam hidup kita. Dan itu kita sengaja setiap saat. Yaitu pelepasan tentang
kebencian kita. Ketidaksukaan kita kepada orang lain ataupun sesuatu. Membenci adalah penderitaan yang kita sengaja, tapi setiap hari kita ulangi. Keterikatan inilah pertama dan utama yang harus kita lepaskan dalam belajar meditasi. Nah, kita di Indonesia ada bahasa meditasi meta bawana. Ketika Bapak Ibu meditasi pemancaran cinta kasih, bukan hanya memancarkan kepada makhluk-makhluk di sekitar Anda yang Anda sukai, tetapi yang lebih sulit adalah ketika kita memancarkan bahkan memaafkan orang yang kita benci, yang pernah menyakiti kita. Satu hal kecil adalah melepas kebencian kita kepada orang yang pernah menyakiti kita. Karena ini menjadi salah satu noda batin kita, bahkan penghalang rintangan dalam kita belajar praktek dhamma ataupun meditasi. Nggak usah jauh-jauh meditasi. Dalam hal praktek dan dhamma berdana aja Bapak Ibu. Karena kita nggak suka sama orang, kita sudah memilih orang ketika kita berbuat baik. Ketika kita meditasi, misalnya ke wihara ini, awalnya tujuan kita mau tenang. Pas masuk ruangan ini melihat sendal orang yang kita nggak senangi, pas duduk meditasi bukan cinta kasih yang muncul. Tetapi malah kebalikannya karena mita sutta. Ya karena marah dan benci saya mengharap dia celaka. Kalau karena mita sutta kan jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Tapi bahkan dalam duduk meditasi pun, bahkan sebagian orang pernah bilang, bahkan ketika saya pasang hiu Bante, doa saya semoga dia celaka. Nah, istilahnya, oke Bante, saya sudah memaafkan, saya nggak benci dia. Biarlah karma yang membalas, sama saja. Sami mawon. Kita kadang itu. Jadi pertama dan utama adalah bagaimana kita membersihkan pikiran-pikiran kita dari keterikatan hal yang kita cintai ataupun hal yang kita benci. Bapak Ibu, melepaskan yang kita cintai yang sudah pergi mungkin berat, tetapi sering bisa kita lakukan. Bahkan kita Bapak Ibu secara tidak sadar sudah banyak melepaskan yang sudah Bapak Ibu cintai. Contohnya dia sudah bahagia bersama orang lain. Yang bahasanya sekarang Bapak Ibu bilang akuntansi ya, aku mantan yang tak perlu kau tangisi kan gitu. Udah berlalu, Bapak Ibu sudah bahagia bersama orang lain. Tapi melepaskan orang yang pernah menyakiti atau yang kita benci, bahkan sampai dari kecil sampai sekarang, mungkin masih ada yang belum kita lepaskan. Itu kalau ada kodenya di dalam hati kita, itu mungkin masih ada terpasang di situ. Nah, cobalah satu hal itu kita praktekkan dari melepas sesuatu yang kita benci, yang kita nggak sukai. Ketika itu udah bisa berlatih hal itu, maka ketika kita meditasi pelepasan itu lebih tenang. Karena meditasi pelepasan butuh melepas benar-benar hal yang paling kecil, yaitu perasaan-perasaan suka ataupun tidak suka. Ingat Bapak Ibu, perasaan suka atau tidak suka menjadi satu hal yang biasa saja. Karena penderitaan itu muncul dari dua hal, yang itu sangat cinta dan Atau sangat benci. Dan kelahiran yang akan datang Bapak Ibu bisa ketemu dari dua hal tadi. Orang yang sangat saling mencintai dan orang yang sangat saling membenci. Biasa umat Buddha kan biar kita kelahiran yang akan datang ketemu lagi. Ya kan? Nah ini juga bahaya kadang ketemunya kalau sama-sama manusia sih nggak apa-apa. Kalau yang berbeda susah. Dan sangat saling membenci Bapak Ibu itu juga bahaya. Di kehidupan yang akan datang sangat bisa bersama. Bapak Ibu pernah menyaksikan orang dari pacaran berantem terus, sampai nikah juga berantem, sampai punya anak, punya cucu, sampai jadi kakek nenek berantem terus, tapi nggak cerai-cerai, sampai mati berantem. Nah itu. Sepanjang kehidupannya peperangan, tapi nggak bisa melepaskan.
Karena ikatan karma masa lampau saling sangat-sangat membenci bisa menjadikan hal itu. Oh. Mungkin itu ya Bu, jadi pertama dan utama perasaan terlalu suka dan terlalu tidak suka itu kita manajemen. Manajemen maksudnya sedikit kita lepaskan. Lepaskan bukan berarti melupakan. Tetapi menerima kondisi yang ada sekarang sebagaimana adanya. Ingat teman-teman, melepaskan bukan berarti harus terus langsung melupakan. Tapi menerima kondisi yang sekarang sebagaimana adanya, itu adalah salah satu cara melepaskan perlahan-lahan. Kesedihan dari kehilangan gak bisa kita langsung lepas. Oh saya sudah bisa melepas dia kok, sudah bisa kok, sudah ikhlas kok, tapi mandi kok sambil nangis gitu. Nah itu, tapi pelan, dengan proses yang penting dari dalam hati kita sendiri. Terima kasih. Ibu. Ya. Bante. Makasih Bante. Jadi ternyata uraiannya kita berbicara tentang bagaimana bisa mempraktekkan samadhi itu yang mudah. Karena kalau misalnya kita sudah bisa lepas bebas seperti tadi disampaikan, Anda nanti latihannya lebih enak Bante ya. Lebih mulus. Dan lupakanlah dia bersama orang lain karena Anda sudah bersama dengan orang yang punya Ferrari. Ya, dia masih naik bajai. Oke, baik Ibu, terima kasih buat pertanyaannya sebagai pertanyaan pembuka. Nanti kalau ada hadiah tanyanya ke panitia ya, bukan ke saya ya. Baik, saya lanjut langsung. Yap, Ibu, yes, yang siapa cepat dia dapat? Apa itu? Oh, di belakang sudah ada mic. Ya, Bu, Ibu ke 30 ya. Ya, setelah ini silakan di belakang. Boleh agak maju aja. Majuan aja, iya, majuan. Iya. Tes kedengeran ya? Ya, kedengeran kok. Ya, udah laku es tehnya? Oh, belum ya? Oh enggak ya, enggak Oh jualan. enggak. Untungnya di Damatok itu jarang ada orang jualan. Jualan, jarang. Yang ada orang bawa ini 5 menit lagi. 5 menit, atau biasa yang bawa itu apa? Qris. Ya buat peserta yang belum dana silahkan. Ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Nama budaya Bante, nama budaya Koko, Ya. nama budaya hadirin semuanya dan panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Nama budaya. Nama budaya. Perkenalkan Bante, nama saya Hari Wijaya, saya dari Depok dan saya adalah umat baru di ajaran Buddha ini. Selamat kembali ke jalan yang benar. Pantas masih ada plastiknya ya. Iya. Itu segelnya udah copot belum? Ayo silakan Ari. Ayo. Ya. Pertama-tama ya saya merasa bahagia, saya merasa beruntung dengan bertemunya saya dengan ajaran ini. Aduh. Terus yang mau saya tanyakan di sini adalah mengenai puja bakti. Orang tua saya tahu kalau saya sudah Lock out ya? Ya, sudah lock out. Dan sudah lama tahu kalau saya itu memang mempelajari ajaran Buddha dari buku-buku yang saya beli, dari perkataan-perkataan saya yang saya sampaikan ke orang tua saya. Tapi orang tua saya itu kalau misalkan saya izin untuk ke wihara itu selalu dilarang Bante, dan akhirnya saya merasa di sini saya melanggar sila keempat Bante, yaitu tentang ucapan yang benar, dan pada akhirnya setiap ingin ke wihara, ingin puja bakti atau keperluan lainnya, saya jadinya terpaksa harus bicara yang tidak benar Bante. Saya harus mencari alasan supaya saya diperbolehkan keluar Bante. Kira-kira begitu Bante. Apakah dalam ajaran Buddha ini sila keempat ucapan benar atau berbohong itu, apakah berbohong untuk hal yang baik diperbolehkan, ataukah memang saya sudah melanggar sila? Dan kalaupun saya sudah melanggar sila Bante, apakah ada solusi sekiranya untuk saya Bante? Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih. Ini Bante, ada lagunya. Mencari sebab serta mencari alasan untuk
Kebudasena. Adi silakan duduk. Ya, Terima kasih, ya. pertanyaannya bagus sekali ya. Walaupun Terima kasih, konteksnya ke wihara, tapi saya pikir di sini ada yang bohong-bohong tipis juga ya. Ya. Bilangnya Ferrari, enggak taunya Suzuki. Nanti mohon Ari, terima kasih, kita beri applause buat Ari sekali lagi. Thank you ya. Baik, thank you. Nanti monggo. Oke, waktu saya kecil, sekarang juga masih kecil sih. Waktu saya kecil, kebetulan orang tua saya berbeda agama, bukan berbeda keyakinan ya. Kalau berbeda keyakinan kan bapak saya yakin mau, mama saya yakin nggak mau kan. Karena sekarang orang pacaran, orang nikah itu kalau berbeda keyakinan agama lebih gampang. Yang susah itu berbeda keyakinan, yang satu yakin mau, yang satu yakin nggak mau gitu. Pak yakin tidak mau. Nggak yakin. Ya, saya dulu juga sering seperti itu, bahwa dulu saya jam 6 sampai jam 7 ke masjid. Jam 7.30 mimpin puja bakti di wihara. Nah itu saya ke masjid pun karena tante saya sering kasih saya 5.000. Ada keuntungan dong. Oke, kembali ke pertanyaan, apakah berbohong, intinya berbohong demi kebaikan untuk hal yang baik itu salah? Berbohong tentang tetap kebohongan, kebaikan tetap kebaikan. Tetapi tujuan dalam hal ini berbeda dengan tujuan berbohong untuk merugikan orang tua atau merugikan orang lain. Nah, tetap berbohong di sini. Nah, tetapi kebajikan tetap kebajikan. Ketika mengucapkan kalimat, misalnya, oh saya mau pergi sama teman saya tiba-tiba ke wihara, berbohong, tetap ada kadar kebohongannya. Tetapi kebohongannya berbeda dengan berbohong ketika, mas saya mau ke wihara Budasena, ternyata ke Lipo Plaza. Ini kan lebih parah gitu. Parah kali ini memang, nah gitu kan, istilahnya seperti itu. Tetap kebohongan. Kalau masukan dari saya, saran dari saya ya, bukan tentang pergi ke wihara atau beribadah ketika kita belajar tentang Buddhis. Yang kita mulai adalah bagaimana kita menunjukkan kepada orang tua kita perubahan yang lebih baik dari kita ke wihara. Pasti mamanya tadi orang tuanya tahu bahwa dia berbohong dan terakhir dia ke wihara. Nah, yang perlu langkah selanjutnya adalah bagaimana ada perubahan baik, bahkan membanggakan orang tua, perubahan sifat, perilaku, jalan hidup lebih baik dan dikarenakan ketika kita belajar dhamma atau ke wihara. Intinya adalah tunjukkan bukti yang lebih baik. Kalau saya sering, ketika saya di Jakarta bersama, ketika ada sharing meditasi, diskusi, bahkan tidak sedikit umat-umat lain yang ikut. Bahkan sebagian ada yang misalnya mau ikut ke Buddhis, padahal orang ini itu seorang yang public figure atau artis itu. Pertama yang saya ungkapkan ke dia adalah, pertama-utama yang berubah bukan keyakinan, tetapi cara hidup dulu. Yang berubah bukan keyakinan atau bukan agamanya. Yang perlu diubah bukan kolom agama dulu, tetapi cara hidup dulu. Agar nanti kalau minta izin lebih gampang. Kenapa? Karena udah ada bukti nyata bahwa kita bisa berubah. Hidup kita lebih baik, lebih bagus, lebih membanggakan orang tua, lebih bisa mengharumkan nama keluarga dengan karya nyata kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Kalau masalah status kan gampang. Sekarang di WhatsApp, di Facebook kan bisa kan? Enggak. Masalah ke wihara, ke lain sebagainya sebenarnya kapanpun bisa. Tidak harus di tempat ibadah langsung secara terbuka pun ya enggak masalah. Yang penting adalah ketika baca buku dhamma, dengarkan ceramah dhamma, mungkin secara online atau offline, ada perubahan yang lebih baik terutama kepada orang tua. Pasti nanti orang tua ada tanya, loh kamu kok berubah, belajar dari mana, dari siapa? Sama, kita belajar dari seorang Raja Asoka Bapak Ibu. Raja Asoka seorang yang kejam sebelumnya. Dia menyerang beberapa kerajaan-kerajaan kecil, diperangi, bahkan dibunuh semua orang, bahkan dia selalu menang.
Tetapi dia merasa tidak pernah benar-benar puas. Suatu saat ketika dia berpulang dari berperang, dia menang. Dia melihat seorang Samanera yang jalan dengan anggun, yang tenang, tanpa ada kegelisahan, tanpa ada rasa takut. Nah, Raja Asoka ini bingung, apa yang dia pelajari? Bahkan sehingga di lokasi yang mungkin menakutkan dalam peperangan, ada seorang Samana, seorang Samanera, Sopaka. Ketika itu dia tanya, siapa guru dia? Kenapa dia bisa setenang itu? Kenapa dia sebijak itu, seanggun itu? Waktu itu bertanya bahwa, oh gurumu siapa? Dia bilang Sang Buddha. Saat itu pula Raja Asoka mencari Buddha dan belajar tentang Dhamma itu sendiri. Dan pada akhirnya berubah cara hidupnya. Intinya tadi yang ada 2 poin. Poin yang pertama, berbohong, tetap berbohong. Tapi ada kadar berbohong untuk merugikan orang lain dengan berbohong tidak merugikan orang lain. Nah, berbeda. Kemudian yang kedua, kalau kita belajar Dharma, Buddha Dhamma, mulai dari tunjukkan efek positif perubahan dalam hidup kita kepada orang tua, bahkan orang di sekitar kita, maka itu tidak kedepannya tantangan rintangan dalam mempelajari yang secara terbuka itu tidak sulit. Nah, itu. Sama ketika saya minta izin ke orang tua saya pas saya dari Samanera mau jadi biku. Karena kebetulan waktu itu saya anak tunggal, anak satu-satunya. Dan terjebak jadi Samanera. Terjebak ya, karena saya jadi Samanera bukan pilihan, tapi jebakan dan terjebak. Tapi lama-lama kok nyaman gitu loh. Lama-lama nyaman dan aman. Aman. Kan? Nah, ketika mau jadi biku, saya hanya tanya sama mama saya, Mama lebih seneng kalau saya jadi orang terkenal tapi jahat, atau jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Seorang ibu akan menangis karena 2 hal. Mengetahui anaknya melakukan kejahatan atau mengetahui anaknya itu membanggakan orang tua. Hanya 2 itu. Ya pasti dong orang tua mana jawab yang mana. Gitu loh. Ya pasti membanggakan. Ya udah kalau gitu saya lanjut lagi. Jadi ini setelah dijebak, Bante menjebak ibu ya? Iya. Nah itu, jadi itu ya jawabannya tadi. Kebohongan tentang kebohongan, lain kali jujur-jujur saja walaupun riak-riak pasti. Apanya? Kalau jujur pasti nanti ada gimana kan di keluarganya. Pelan-pelan, perlahan-lahan. Jadi perlu kejujuran dan perlu tunjukkan dengan sikap-sikap yang lebih baik. Intinya kehidupan sifat yang lebih baik dari kita belajar, pasti nanti orang tua perlahan-lahan juga kasih kesempatan. Iya. Gitu. Nah, Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, tadi Bante sudah memberikan clue. Jadi anak muda Budi mau jadi biku caranya gitu. Mama mau aku jadi orang terkenal tapi jahat atau mau aku jadi orang bermanfaat? Nah, saya pikirkan Bante. Saya perlu menjebak ibu saya juga kayaknya. Baik, terima kasih. Jadi nanti sampai di rumah intinya perubahan dari sikap. Kalau karakter nggak bisa kelihatan ibu bapak. Kalau secara psikologi yang saya tahu karakter itu di dalam. Perilaku itu di luar. Jadi kalau Anda sudah arinya berubah, oh ternyata dulu begini. Misalnya arinya dulu perokok, sekarang berhenti merokok, tapi dia ngeganja. Sama juga. Jadi berubahnya jadi lebih baik. Nah orang pasti akan ngelihat bahwa oh kenapa berubah? Oh semenjak saya sudah mengikuti channelnya Bante Dirapunyo. Dan Hendra Lim jangan lupa ya. Oke baik, pertanyaan kedua bagus sekali. Pertanyaan ketiga ibu ya, tadi mana? Yes ibu saya sebelum keluar. Yes teman-teman bisa dibantu. Ya moderator punya hak veto. Ada nggak? Ya tolong sini dulu ya soalnya tadi udah ada ya? Belum ya, next ya. Yang keempat silakan ibu. Ya thank you. Short and... Baik, selamat siang, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Dan rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Morita, saya full time ibu rumah tangga dan part time guru. Dante, saya mau terus terang sebelumnya ini saya ini jujur pertama nih, kali, jujur nih, jujur. Ya,
pertama kali kenal Bante itu adalah di posting di kontennya Habib Jafar, Bante. Oke. Iya. Jadi waktu itu ada beberapa konten Habib Jafar yang ada Bantenya, baik hanya berdua ataupun dengan pemuka agama minoritas lainnya, dan yang membuat saya merasa terkesan saat itu adalah sebagai pemuka agama minoritas in quote, Bante tampil sangat stand out gitu, nggak ada Iya insecurities-nya dong. sama sekali gitu. Iya dong. Oke. Bu, kita boleh Mino, tapi PD Mayo. Ya, ya. Jadi itu yang pertama kali membuat saya tertarik untuk mencari lebih tahu tentang Bante Dira. Dan semakin lama semakin keluar tuh postingan-postingan tentang Bante, dan Bante sudah tiba-tiba menjadi seorang selebriti di dunia maya dan di dunia nyata. Bu, dan tidak di dunia lain ya. Oh, iya. Bante, ada sedikit pertanyaan. Jadi mungkin ini juga dialami oleh Bapak dan Ibu yang lainnya. Jadi dalam keluarga besar saya termasuk minoritas. Jadi yang agama Buddha mungkin cuma saya. Oke. Di lingkungan kerja saya juga minoritas banget. Mungkin cuma saya satu-satunya di lingkungan kerja yang Buddhis gitu. Belum lagi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi ada banyak sekali pengaruh, kemudian desakan baik dari kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Dan melihat penampilan Bante yang sangat percaya diri di podcast gitu, saya ingin bertanya Bante, gimana caranya sebagai umat agama yang minoritas di antara yang minoritas itu bisa tetap memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Begitu saja Bante, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sana Bante bukan cuma jadi pemuka agama yang Mino, tapi laki-laki Mino juga. Oke, pertanyaan yang bagus luar biasa Bapak Ibu. Dari pertanyaan tadi Ya, ini mayor penting, dan minor. penting ini supaya Penting. kita semua pede. Pertama dan utama karena saya tidak pernah merasa menjadi minoritas. Karena mayoritas minoritas itu dilihat dari daerah mana. Ketika Bapak Ibu keliling Indonesia, Yap. ya walaupun saya tahu Bapak Ibu belum keliling Indonesia, saya sudah. Ya, sombongnya kan itu aja kan. Harta nggak punya, Ya, kedudukan nggak punya, Wanita ya apalagi. wanita malah nggak punya kan, ya pengalaman lah gitu. Jelek nggak apa-apa, yang penting sombong gitu. ya. Enggak. Jelek aja sombong loh. Gimana kalau ganteng? Enggak, kadang orang tanya juga, Bante kesana kesini bahkan di tempat-tempat yang berbahaya misalnya, kok takut gitu loh. Nggak takut apa takut? Karena saya di Medan, Oh. jawaban satu aja, apa takut mati tanam? Apa? Apa takut mati tanam kan? Ini kayak upin-upin banget. Enggak, Apa takut mati bahasanya tanam? ini loh. Kenapa takut? Mati ya tanam aja gitu loh. Oh. Itu bahasa bercandanya. Emang ngerti? Oh. Oh, gitu. Oke. Pertama dan utama Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita bergerak, orang bilang, udah Buddhis, ini lagi gitu lah kan. Masalahnya di sini kita harus punya daya tarik. Kita harus yakin bahwa saya punya produk yang bagus, saya punya ajaran yang bagus, pemikiran yang bagus, yang belum tentu orang lain punya. Ini bisa gue jual dong gitu loh. Nah, karena tinggal di Medan ini segala sesuatu ada peluang bisnis gitu loh. Sumut, tahu sumut? Sumut semua Semua urusan urusan dengan uang membutuhkan uang tunai. tunai. Nah, ini bahasanya. Pertama dan utama bahwa ketika saya tampil, bahwa saya punya satu produk atau satu pemikiran atau satu ajaran yang mungkin bahkan masyarakat Buddha sendiri belum benar-benar pelajari. Yang paling mendasar. Kita bisa ajarkan kepada orang lain dan ketika orang itu mendapatkan manfaat, maka orang akan perlu kita, butuh kita, dan mereka akan melindungi kita. Bisa dibilang aset. Nah, sekarang kadang-kala orang ya undang Bante Dira aja gitu. Untuk ngapain? Ya viewernya biar naik kan gitu. Pertama Bante Dira mau, kedua nggak ada harganya kan.
B-nya nggak ada gitu. Kalau yang lain kan mau nggak mau ya segini. Kalau Bante Dira biasanya ya makasih matur nuwun lah. 2M ya. STNK Bante. Makasih matur nuwun gitu. Oh 2M, makasih mau 2M, makasih matur nuwun gitu. Ya, enggak. Yang terpenting adalah dimanapun kita berada, kemanapun engkau melangkah, tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Ketika kita meninggalkan jejak kebaikan dan kebenaran orang lain itu bermanfaat dari apa yang kita sampaikan, nanti selanjutnya kita yakin bahwa ini berarti orang juga butuh, orang juga perlu. Kita harus yakin. Pertama yakin dulu. Maka pertama dalam beragama kita harus memiliki sadabalang. Kekuatan dari keyakinan. Yang penting yakin dulu aja. Tampil dimanapun yang penting yakin dulu. Kalau kita nggak sama diri sendiri aja nggak yakin, gimana kita mau meyakinkan orang lain gitu. Bahwa oke, memang teman saya sedikit. Memang saya sering dibilang minoritas. Tetapi banyak hal yang bisa saya pengaruhi, kita pengaruhi dari orang yang kita bilang minoritas. Misalnya dari segi keilmuan kita ada, segi ekonomi Bapak Ibu ada, segi power Bapak Ibu ada. Memang sedikit, tetapi sedikitnya itu seperti biang biang minyak, walaupun sedikit, tapi bisa memengaruhi banyak air. Sama, ketika kita punya produk yang bagus, kita harus yakin. Maka nanti orang akan mendapat manfaat, orang juga akan suka. Maka nanti kemanapun kita pergi, kita akan dicari orang, diperlukan orang, dibutuhkan orang. Yang terpenting Bapak Ibu, siapapun yang minta ketika orang itu benar-benar perlu, jangan tanya kamu anak siapa, kamu cucu siapa, kamu ini dari golongan apa, organisasi apa. Maka kita harus benar-benar universal ketika kita membagikan itu. Kalau sering orang lihat kan, beberapa umat Buddha bilang, oh Bante Dira itu sibuk podcast. Nggak pernah menyampaikan suta-suta. Tidak pernah menyampaikan dhamma gitu. Di situ ya saya terima aja, tetapi mereka nggak tahu perjuangan saya berusaha untuk di masyarakat bahkan di publik itu ada prosesnya. Jadi waktu saya kembali dari Thailand dan saya kembali ke Indonesia, saya belajar dhamma, mengajar sharing dhamma, tapi saya merasa sulit. Kenapa? Karena bahasa dhamma kita di Indonesia kadang-kala masih kaku. Masih sedikit-sedikit Sang Buddha bilang, di dalam Dhammapada bilang, nah bahkan bahasanya seperti tadi, seekor lembu menarik pendati. Sedangkan anak muda nggak tahu. Maka waktu itu saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Pertama S1 saya ngambil agama Buddha. SAG Bante ya? AG, bukan agak-agak ya. Nah, kemudian S2 saya mengambil pendidikan sastra dan bahasa Indonesia. Waktu itu sempat diajak, ngapain Bante? Orang Indonesia kok ngambil sastra bahasa Indonesia. Waktu itu saya sadar bahwa bahasa dhamma kita, bahkan buku-buku dhamma kita masih kaku. Ketika anak muda membaca itu boring istilahnya. Bahasanya enggak bahasa kekinian. Nah, enggak, kalau anak Bogor harus bahasa Bogor dong gitu. Kalau anak Jaksel ya lo gue gitu. Kalau anak Medan ya kau aku gitu loh, aku kau gitu. Istilahnya seperti yang Sang Buddha sampaikan, ajarkanlah dhamma dengan kebudayaan setempat, tradisi setempat, bahasa setempat yang mudah dipahami. Jadi selama ini Bapak Ibu saya bahkan di podcast itu selalu ada suta, selalu ada dari kutipan-kutipan suta, tetapi saya ubah ke bahasa benar-benar masyarakat dan tidak perlu menyantumkan dari mana. Karena yang saya sampaikan kan di umum. Kalau saya menyampaikan di dalam Samyutta Nikaya ayat 22 di depan Deddy Corbuzier, dia apa itu kan gitu. Nah istilahnya seperti itu. Jadi intinya untuk menjadi kita pede, untuk tampil adalah ketika pertama kali kita melangkah dengan hati dan hati-hati, tidak melukai lain hati,
dan kita dari awal dengan niat yang baik, maka akan baik-baik saja. Diawali dengan sesuatu hal yang baik, maka tidak ada ketakutan dan kita akan selalu ekspresi yang baik, senyum yang baik, melayani yang baik. Maka di situ kemanapun kita melangkah, tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Dan ketika kita melanjutkan langkah, di belakang kita ada orang yang bilang terima kasih karena jejak-jejak kita itu hal yang baik dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin salah satunya itu kita harus meninggalkan jejak kebaikan dan kebenaran karena itu salah satu modal keyakinan diri kita sendiri. Terima kasih. Iya. Jadi apa yang tadi Bante sudah sampaikan itu bisa membawa kita menjadi orang Buddha yang lebih pede. Yes. Kenapa ya? Karena sesuatu yang ajaran yang dipegang kita sekarang ini meskipun kuno tapi tetap selaras dengan zaman. Ya, salah satunya itu adalah, ayo nanti aja ya, nanti jadi saya yang ceramah ya. Oke, sekarang siapa ya? Ini yang bikin repot moderator, awal-awal nggak mau angkat tangan. Siapa semua? 1, 2, saya sekarang kembalikan ke panitia aja ya, urusan mereka. Oke, gantian yang sini Bante, dulu lah. Sini dulu ya. Nah, nanti sini ya Sini, ini. ya yang baju kuning. Ya, Bisa berdiri. bener masih kuning, iya bener. Berarti mata gua masih beres. Iya, salah satu keuntungan duduk depan itu kelihatan. Yes, silakan. Ya, Ting. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Dan semua yang ada di sini Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, gimana caranya agar kita tuh bisa menjalankan kelima sila dengan baik Bante? Karena di lingkungan kita ini kadang-kadang bagi saya atau beberapa orang tuh susah untuk menjalankan 5 sila dengan baik terus-menerus karena baik dari faktor lingkungan kita punya teman yang toksik atau lingkungan yang enggak bener lah, atau juga maupun dari dalam diri kita kayak misalnya kayak yang tadi ada yang nanya tentang berbohong itu tuh gimana caranya biar kita bisa terus menjalankan 5 sila dengan baik Bante. Oke. Terima kasih. Ya, jadi gimana cara sekarang menjalankan 5 silanya part time? Gimana jadi full time? Tapi it's a very good question. Please Bante. Oke, Ya. sangat luar biasa apalagi anak muda menanyakan tentang 5 sila. 5 sila ya. Oh, ini perkembangan yang luar biasa Bogor ini. Pantas istana di sini ya kan. Oke. Berhubungan dengan Pancasila atau 5 Pancasila Buddhis atau sila bagi manusia sebenarnya bukan hanya untuk umat Buddha ya. Umat manusia pada umumnya 5 hal itu juga perlu dilatih. Dan pertanyaannya bagaimana menjalankan Pancasila itu bisa terus menerus. Pertama adalah memang perlu latihan bertahap. Ingat latihan bertahap. Nah, kuncinya satu kalau sebagai anak muda. Anak muda itu lebih cenderung takut nggak punya teman. FOMO. FOMO nggak punya teman dan lebih suka, lebih memilih teman yang toksik nggak apa-apa, yang penting punya. Pertama, ingat nasihat Sang Buddha kepada para biku, wahai para biku, bila engkau belum menemukan sahabat atau teman dalam berkelana, lebih baik engkau berkelana seorang diri. Bergaul kepada orang yang bijaksana, tak bergaul kepada orang tak bijaksana itu berkah utama. Tetapi kalau engkau belum menemukan teman yang bijaksana, teman yang setidaknya bisa membuat kamu lebih baik atau lebih berkembang, setidaknya yang setara. Tetapi kalau yang lebih buruk, memilih untuk tidak. Kecuali, ini ada tanda petiknya, kecuali kamu yakin kamu bisa mempengaruhi orang itu bisa lebih baik. Ingat, yang pertama kalau kita belum yakin, belum punya kemampuan mempengaruhi orang yang kita anggap lebih buruk, tidak bisa berubah lebih baik, setidaknya kita tidak di situ. Karena Pancasila Buddhis terkhusus untuk anak muda, lebih baik atau lebih sering itu terpengaruh dari luar diri kita. Sebenarnya yang dari dalam diri itu kan kecil sekali. Ada, cuman kecil. Yang lebih sering kan dari luar diri kita. Misalnya, oh ini binatang kok bunuh aja nggak apa-apa, yang penting kan nggak manusia. Kadang kan ada gitu. Nah, mencuri misalnya, oh ini kan udah nggak ada yang punya, ambil aja. Dan selanjutnya.
Dan banyak sila lagi yang mempengaruhi gitu loh. Terutama motivasi dan semangat kita dalam melatih Pancasila Buddhis itu, dari kalau benar-benar dalam diri sendiri punya tekad, punya niat, saya rasa memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya. Yang terpenting ketika kamu berlatih, jangan banyak tapi. Bante, saya tadi nggak ada niat bunuh, tapi sering gini kan. Sebenarnya saya tadi nggak mau ngambil barang ini, Bante, tapi nah, kalau ada tapinya ini kadang ini. Nah, itu. Ingat tadi, ketika dalam pergaulan kita sadar tahu bahwa sebagian orang justru membuat kita lebih buruk atau lebih kacau, bahkan lebih sering memotivasi untuk melanggar sila, ya kita hindari. Kecuali kalau kamu justru yang mempengaruhi mereka untuk ke arah yang lebih baik. Nah itu salah satunya. Dan salah duanya tadi, salah duanya harus ada tekad dan niat dalam diri kita. Kalau iya, iya, kalau enggak, enggak. Jangan yang enggak. Iya kan? Nah, karena Pancasila Buddhis ini, di Buddhis memang bukan sumpah. Maka di situ artinya kan saya berusaha untuk bertekad melatih diri. Saya juga nggak tahu kenapa ini setiap zaman itu berubah. Setahu saya dulu sekali saya pertama kali pernah membaca arti Pancasila Buddhis. Dulu kayaknya di situ artinya saya bersumpah. Pernah itu ada salah satu buku kecil. Dulu itu saya bersumpah kayaknya. Saya bersumpah dan bersaksi demi, bukan gitu ya. Ya itu. Jadi tekad dalam diri kita. Oke, kalau mungkin setahun ini saya belum bisa 5 full, setidaknya 4 lah. Kalau belum 4 full, setidaknya 3 lah. Kalau belum 3, 2 lah. Kalau belum 1 lah. Kalau enggak itu keterlaluan kamu. Ada planning atau motivasi berubah yang lebih baik. Nah, setidaknya kalau belum bisa semuanya, ada hal-hal yang memang harus dipatenkan. Dan di sini juga nggak ada istilahnya nawar-nawar. Berarti saya nggak bisa semua. Berarti saya misalnya beberapa boleh dong langgar. Yang penting kan yang lain nggak gitu. Ini ada cerita nyata terjadi di salah satu wihara. Itu ada seorang sering mimpin kebaktian dan dia kalau ada Bante datang selalu yang mimpin minta sila. Nah pas dia minta sila, selalu ketika Bante bilang Pancasila Buddhis itu udah sila yang kame sumica cara weramani sika padang sama dia selalu yang lain ngomong tapi dia selalu batuk. Nah, saya perhatikan selanjutnya lagi dia pas mimpin Bante bilang kame sumica cara weramani sika padang sama dia selalu batuk gitu. Berkali-kali saya panggil, kenapa kamu sila ketiga selalu batuk gitu, kenapa sila yang ke lain enggak? Maaf Bante, saya yang ketiga belum bisa katanya. Suku bilang kamu batuk sampai asma pun nggak mempengaruhi gitu. Kadang umat Buddha ada yang punya pemikiran, Bante saya belum bisa menjalankan maka saya nggak berani memohon Tisarana dan Pancasila. Ada yang umat Buddha kreatif hanya memohon Tisarana saja, nggak Pancasila. Itu kayaknya cuma di Indo loh Bante. Nah saya juga nggak tahu. Iya. Gitu. Nah, tapi di Thailand ada yang lebih lucu lagi Bapak Ibu. Kalau minta sila itu sebelumnya ada tambahan wisung ratanataye tisarane naksaha. Itu artinya Bante, saya memohon beberapa sila dari 5 sila. Diskon. Beberapa sila dari 5 sila. Ya karena beberapa di sana untuk minum-minuman dan lain sebagainya. Iya. Seperti menjadi satu kebudayaannya. Tetapi sebenarnya nggak ada pengaruh sama sekali. Bahkan Bapak Ibu kita sebagai manusia bukan umat Buddha pun nggak pernah baca Pancasila Buddhis pun 5 aturan itu kan tetap berakibat. Tetap berakibat. Nggak ada negosiasi nggak. Yang terpenting kita sebagai manusia ketika kita benar-benar belum bisa menjalankan, kita bisa berlatih, kita juga harus siap untuk menerima akibatnya. Titik. Nggak usah jauh-jauh kehidupan yang akan datang. Kehidupan sekarang misalnya Bapak Ibu belum bisa benar-benar menjalankan Pancasila, misalnya yang keempat sering berbohong dan menipu atau berkata-kata kasar. Bapak Ibu juga siap untuk tidak dipercaya orang lain. Titik. Wah kadang-kala kita suka ngomongnya
bohong-bohong, tapi pas ngomong ke orang lain, kamu harus percaya sama saya, harus percaya. Padahal sebelumnya dia nipu orang kan gitu. Ya, intinya bahkan kehidupan sekarang kita bisa gentle. Kalau memang belum bisa menjalankan full, ketika Bapak Ibu mendapatkan akibat dari belum bisa itu juga harus siap. Agar kedepannya bisa terus berlatih. Kita udah sadar nggak bisa menjalankan 5. Tapi kalau ada akibat kecil, kita protes kepada Buddha. Sering gitu kan kita. Kita belum bisa menjalankan tapi kita protes. Kita belum bisa berdana tapi kita minta kaya. Nah ini hal yang hal kecil yang perlu kita renungi. Gitu loh. Karena Bapak Ibu kaya berkaya itu butuh berkebajikan. Bukan sekedar 3 batang hio. Itu pun gratis dari wihara. Itu pun pas pulang bawa lilin karena sering mati lampu. Itu pun dari wihara kan itu. Bawa lilin, bawa bunga, bawa sisa makanan. Oke, mungkin itu ya. Ya. Mulai dari jaga pergaulan. Itu titik. Kalau kamu belum punya teman yang bisa membuatmu lebih bagus, lebih bagus berkelana seorang diri. Jadi sendiri itu bukan berarti jomblo. Tapi belum ada yang beruntung mendapatkanmu aja. Setuju itu. Ya, jadi sudah sangat jelas. Tapi memang Bante di Indo doang. Juga mungkin saya nggak tahu sejak kapan ya. Mungkin karena umat itu kalau begitu bilang, gue belum siap jalanin Pancasila. Udah di sarana dulu aja. Ini mah ibaratnya mahasiswa Bante. Cuman daftar nggak pernah kuliah dia. Jadi status apa? Mahasiswa. Berapa semester udah? 3. Udah berapa SKS? Belum. Karena baru cuman daftar. Dan tadi sudah diingatkan, daftar nggak daftar akibat tetap berlaku. Ya, baik, terima kasih dan bergaulah di tempat yang benar. Sering-seringlah datang ke Wihara Buddhasena. Iya, ya. Oke, silakan sebelah sini sekarang. Ya, di belakang sudah ada satu. Yes. Ibu ya, yang tadi angkat tangannya setengah, nah sekarang udah penuh. Terima kasih. Kalau setengah menakutkan. Ya, monggo please, thank you. Oke, selamat siang. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Dewi ya. Saya mau nanya yang sedang viral tapi berkaitan dengan agama Buddha. ST. Bukan, kasus kasus. siram-siraman. Siram-siram apa nih? Yang dana, berkaitan dengan kita berdana. Jadi kan kasusnya Oh. ya. Yang ini donasi. Aku sedih. Iya betul Aku Bante. sedih. Jadi sebenarnya yang mau saya tanyakan dari kasusnya nggak perlu diulang ya karena kita semua sudah tahu ya. Saya nggak tahu tadi. Kan tujuannya kita berdana itu untuk satu tujuan tertentu. Misalnya kita mengeluarkan dana untuk kesembuhannya bapak tersebut, tetapi disalahgunakan. Oke. Itu kan berlaku juga misalnya kita hari-hari kita berdana, kita melakukan praktek dana, tapi sama penerimanya ini dipakai untuk yang lain. Nah itu kalau kayak gitu dalam agama Buddha pandangannya seperti apa Bante? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar Bante. Ya terima kasih Bu. Sebenarnya kalau teman-teman yang WA-an sama saya kemarin tuh saya sempat broadcast kan. Ada yang Katina sorry ya saya sebut merek, ke kitabisa.com. Mungkin Bu Lili juga dapat saya sharing kan. Ya. Jadi dananya ke dana Katina ke kitabisa.com. Padahal fotonya itu Katinanya sudah selesai. Kan ambil foto yang sudah Katina. Betul. Berarti yang broadcast bukan umat Buddha itu. Itu dia. Dan saya bilang saya kasihan sama yang ini Bante, yang ada 2 orang yang saya empati, 1 orang yang ngumpulin dana. Ya ini kan kita dugaan apa istilahnya asas praduga tak bersalah. Semoga dia salah kan. Ini kalau seperti itu kan pertanyaannya sama gitu. Mungkin Bante silakan ditanggapi. Oke. Terima kasih. Kasusnya udah ditangani yang berwajib ya kan. Jadi kita nggak wajib untuk menangani. Tapi kita menanggapi karena secara tidak langsung sebenarnya ini sering terjadi di kalangan kita juga sebagai umat Buddha. Ketika kita berdana atau menolong orang lain, ketika dipergunakan orang yang kita tolong itu untuk hal-hal yang tidak semestinya,
Atau ibaratkan sekarang yang saya kasih lebih kaya kok saya lebih susah. Gitu. Nah, intinya kan gitu. Yang pertama dan utama, kita harus kembali ke niat kita berdana. Memang di dalam agama Buddha ada ladang-ladang yang subur, ladang yang tidak subur itu ada. Yang berdana kepada orang yang bermoral, tidak bermoral, kepada pertapa atau kepada orang yang biasa itu ada manfaatnya masing-masing. Tapi yang pertama dan utama harus kembali ke diri kita ketika kita berbuat baik adalah berbuat baik syaratnya ada 3. Pertama, bahagia sebelum berdana. Yang kedua, saat berdana. Ketiga, setelah berdana. Tapi kenapa Bapak Ibu kreatif tambah 1? Kecewa setelah berdana. Kan nambah-nambah sendiri kan gitu. Kita lebih sering mengurusi yang tidak lagi menjadi urusan kita, yang merusak kebajikan kita. Itu poin pertama. Ketika kita memberi, tetapi mengharap kembali atau mengharapkan yang kita kasih itu seperti harapan kita, di situ yang sering muncul adalah kekecewaan. Karena lebih sering yang kita danakan itu walaupun sesuai tapi masih ada yang kurang kalau sesuai dengan harapan kita yang berdana. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Misalnya dana untuk wihara ini yang katanya untuk beli lampu. Ternyata pas saya kesini lampunya kok beda. Nah kita juga kecewa. Padahal pikiran kita sebenarnya harus berakhir saat kita benar-benar melepas barang itu. Tek, udah di situ. Ketika orang itu menggunakan seperti apa, itu udah menjadi karma dia. Bukan karma kita. Tetapi kalau kita malah bersangkutan, merusak kebajikan kita, bahkan merusak kebahagiaan kita. Kalau memang di kehidupan masyarakat, dan ketika kita sudah tahu, kadang kita membantu orang, tapi malah dipergunakan dan lain sebagainya, ya udah cukup di situ. Menjadi pelajaran bahwa kita bisa diarahkan berdana ke tempat yang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Nah di situ, stop di situ udah. Kita nggak perlu proses lagi. Kalau kita perlu proses Bapak Ibu, bukan hanya kita kecewa di situ, tetapi merusak semangat dan tekad kita untuk berbuat baik ke depannya. Orang yang berhenti berbuat baik bukan karena dia tidak mendapatkan hasil dari kebaikan, tapi tidak mendapatkan harapan, terima kasih orang, ataupun apresiasi orang yang dia bantu kepada diri kita. Intinya kalau memang kita tahu itu yang menjadi satu, ya sudah selesai. Yang penting niat kita pas berbuat baik, titik di situ. Nah ini kembali contoh lagi sering ketika kita di lampu merah, kita sering menjadi marah bagi orang lain. Udah nggak usah kasih itu semua Preman kumpulkan, itu. ada premannya lain sebagainya. Yang Bapak Ibu nggak tahu kadang-kala ada orang yang benar-benar perlu, benar-benar butuh. Gara-gara kita ngomong gitu, dia benar-benar menderita, lebih menderita. Dan ketika ada yang orang benar-benar mau tulus berdana, gara-gara sering kita bilang nggak usah kasih, orang itu nggak jadi berdana. Salah satu yang harus kita ketahui, menghalangi orang berbuat baik itu adalah kejahatan. Menghalangi orang berbuat baik. Nah, ini perlu kita ketahui. Kita kadang-kala sering, walaupun hal yang simpel, sederhana, sering menghalangi orang berbuat baik, bahkan menghalangi diri kita untuk berbuat baik. Yang awalnya muncul pikiran baik mau berbuat baik, gara-gara kata ini gini, kata ini gini. Gak jadi deh. Gak jadi. Batal. Nah itu, jadi lebih kepada kalau berbuat baik ya sudah. Maka dalam Buddha sebenarnya berbeda dengan pada umumnya. Ketika kita berbuat baik, namanya memberi. Memberi itu belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Namanya kan memberi, belajar melepas dan tidak mengharap kembali. Nah, ya udah, bahkan ketika kita memberi Bapak Ibu, tujuan kita yang sesungguhnya bukan untuk mendapatkan karma baik. Yap. Ingat, berdana memberi
tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan karma baik. Karma baik itu udah otomatis pasti efek dari berdana. Tapi tujuan kita berdana adalah belajar melepas keterikatan kita dari hal-hal kecil yang kita anggap milik kita, yang sesungguhnya tidak ada yang benar-benar milik kita. Itu. Karena kita sebagai umat Buddha bukan berlomba-lomba untuk menimbun. Nah, berarti kan menimbun kebajikan, ya kebajikan itu efek. Tapi kalau kita berpikir menimbun kebajikan, yang ada di itu adalah kesombongan. Bahkan berlebihan, bahkan keserakahan, bahkan keributan walaupun dalam hal berbuat baik. Memang kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi bukan merasa lebih banyak, lebih baik dari orang lain yang berbuat baik yang lebih kecil dari kita. Kadang-kadang muncul kesombongan. Bahkan kalau seorang budayawan, dia pernah bilang, kasihan sama orang baru kita memberi, itu aja kesombongan. Sering kita memberi kepada orang gara-gara rasa kasihan. Kita lebih kaya, kita lebih mampu. Berarti kita menganggap dia lebih miskin. Berarti sombong. Berbuat baik ya udah, berbuat baik. Bahkan kalau kita berpikir kasihan atau orang yang lebih membutuhkan, jadinya ketika orang yang lebih kaya materinya lebih banyak dari kita, dia pas benar-benar perlu, benar-benar butuh, dan kita bisa membantu, pasti kita nggak bantu. Karena tataran kita adalah lebih kaya atau lebih miskin, bukan saat membutuhkan. Jadi lebih di sini. Jadi ingat poin yang penting adalah memberi adalah belajar melepas, tidak mengharap kembali. Tujuan memberi berdana bukan hanya semata-mata mendapatkan kebajikan. Kebajikan itu adalah efek dari berbuat baik, tetapi tujuannya adalah bagaimana kita belajar untuk melepas yang kita anggap milik kita, yang sebenarnya tidak ada yang benar-benar milik kita. Titik. Terima kasih. Oh iya. Ada lagunya lagi Bante. Hanya memberi, harap kembali. Kalau ada kembalian, enggak connect lah ya. Permen, ya memang itu bagus ya. Sulit. Ada satu teman Bante dia bilang, lu habis kasih udah lupain aja. Habis kasih lupain. Jangan diinget terus, nanti ujung-ujungnya Anda kecewa. Ya kecewa. Ada itu kan, kalau ingatlah ia yang membantumu, tapi lupakanlah kebajikanmu kepada orang lain. Nah, gitu. Jadi kita nggak inget-inget terus ya. Oke, baik. Nah, masih ada ya. Kita Ibu ya silakan langsung. Ya, silakan panitia kayaknya habis ini kita istirahat atau gimana ya? Coba cek dulu timeline-nya ya. Soalnya di kita Masih di sini. ya. Oh ya. Ya. Bu, ibu yang di belakang nggak kedengeran Bu. Iya, Ya. terima kasih. Saya tahu suara ibu tapi pakai mic lebih bagus. Iya, terima kasih. Oke, nama budaya Bante. Nah, gini kan lebih cetar. Baik, Ya, silakan. menyambung tadi pembicaraan mengenai ketika Dana kita tadi. memberi, Ya, sudah lupakan saja, ya. lepaskan, tidak usah diingat-ingat Ingat. lagi. Bagaimana terkaitnya dengan dedikasi Bante? Jadi Dedikasi. setiap kebajikan yang sudah kita buat, Oh, itu kan kita perlu dedikasikan atau kita perlu aspirasikan. Ya. Itu aja sih Bante. Terima kasih. Oke. nyambung nih. Nah, Episode sebenarnya berbuat baik dengan dedikasi atau pelimpahan jasa, itu dengan kita lupakan atau kita belajar melepas, itu dua hal yang berbeda. Ingat, dua hal yang berbeda. Dedikasi atau kebajikan, itu kita melimpahkan apa yang kita punya, yang kita miliki, untuk para leluhur, sanak keluarga, bahkan orang tua. Tetapi tentang belajar melepas tadi, itu hal yang berbeda dengan kita untuk pelimpahan jasa. Nah, ini masuk yang mendalamnya lagi ya. Ini yang seriusnya misalnya. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus benar-benar dengan ikhlas bekerja. Yang namanya gaji itu bukan tujuan kita. Walaupun pada umumnya gaji kan yang ditunggu-tunggu tujuan kita. Kalau Bapak Ibu memikirkan gaji, kerjanya enggak fokus. Maka kalau di dalam ajaran Buddha itu, sukai apa yang engkau kerjakan, maka engkau akan mendapatkan istilahnya imbalan yang sesuai. Tapi kita lebih sering kan
menunggu gaji. Nah, padahal yang harusnya kita adalah fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kembali ke kebajikan tadi, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan kebajikan, di situ kita belajar melepas. Titik pas di situ. Nah, titik kemudian paragraf kedua ini efeknya kita dapat kebajikan. Nah, pas dapat kebajikan, kapanpun dedikasi itu, kita sadar, kita yakin bahwa kita dapat kebajikan dari hasil-hasil berkebajikan kita. Karena kalau poin pertama, paragraf pertama, ketika kita berbuat baik tidak benar-benar ikhlas, gimana kita bisa dapat kebajikan? Maka yang sering terjadi adalah walaupun kita berbuat baik, melakukan aktivitas kebajikan, itu bukan kebajikan, tapi lebih sering hanya aktivitas sosial. Ini mungkin agak perlu diperdalam ini kayaknya. Perdalam. Kita lebih sering melakukan aktivitas sosial Dan menyebutnya kebajikan. yang menyebutnya kebajikan. Misalnya, saya kasih sesuatu ini ke Indra Lim. Tolong foto-foto. Selfie. Ya. Ini Upload. aktivitas sosial. Karena kita ada tujuan, ada sesuatu di luar kebajikan luhurnya. Nah, mungkin status sosial, mungkin Mau biar dianggap orang baik. Ya. berbuat baik supaya saya terlihat baik atau dikenal orang baik. Ya. Bukan kita berbuat baik supaya saya menjadi orang baik, titik. Orang lain nggak tahu, nggak masalah gitu. Nah, sama seperti tadi, ketika kita berbuat baik, di situ kita belajar melepas, ikhlas, tanpa terikat dan mengikat. Nah, dua kalimat yang terakhir ini, tanpa terikat dan mengikat. Terikat maksudnya gimana? Terikat ketika kita sudah memberi, kita masih cari tahu. Mengikat, kita berusaha memegang orang itu, berterima kasih, berbalas budi. Kalau wihara ini bukan karena saya. Kalau bukan karena saya, Nah, acara ini nggak seru tahu. itu berarti kita mengikat. Ketika mengikat, itu sebenarnya seremoni atau kegiatan sosial saja, bukan kebajikan. Nah, kalau benar-benar kegiatan kebajikan, benar-benar kebajikan, bahkan ketika saya lagi susah, tiba-tiba ada yang nolong, tapi pas saya cari tahu siapa yang nolong ya? Nggak tahu. Berarti itu orang aktivitas kebajikan. Dan tidak mengikat Bante. Dan tidak mengikat gitu loh. Oh, pokoknya Bante saya kasih ini, tapi nanti Bante ke rumah saya ya baca parita yang mengusir hantu ya. Jodohin anak saya ya Bante ya. Iya. Istilahnya gitu. Ngerti ya yang saya maksud ya? Kita Bapak Ibu memang secara tidak langsung, kita sengaja atau tidak sengaja, kegiatan kita memang harus kita mulai dengan kegiatan sosial. Baru nanti kalau kita mulai mengerti, baru kebajikan. Bante, berarti bertahap juga ya? Bertahap. Jadi latihan bertahap. Memang pertama kegiatan kebajikan kita mengikat bakso dan lain sebagainya itu kan kegiatan sosial. Nah, berbeda dengan kegiatan kebajikan. Karena kegiatan kebajikan bahkan orang yang ditolong pun kadang nggak tahu siapa yang menolong. Itu berbuat kebajikan, benar-benar bajik karena dia tidak mengikat dan tidak terikat. Dan yang dibantu tidak merasa terbebani. Bapak Ibu pasti merasa dan pernah merasa sampai sekarang harus balas budi sama orang. Ya. Berarti orang itu melakukan kegiatan sosial ke Bapak Ibu, menolong benar-benar. Ini kebaikan, bukan kebajikan. Kebaikan, bukan kebajikan. Tapi itu bagus, perlu. Nah, apalagi pas mau nyalon, nah itu perlu sekali. Maka kalau orang tiba-tiba baik, hati-hati. Jangan-jangan dia siluman. Gitu. Nah itu. Kemudian ketika benar-benar berbuat baik tadi, maka disitulah kita punya kebajikan entah dari kehidupan yang lampau, kehidupan sekarang atau saat ini. Kita punya kepedulian terhadap orang tua kita, terhadap leluhur kita, terhadap sanak keluarga kita. Siapa tahu sebagian dari mereka ada yang terlahir di alam rendah. Bahkan berharap setiap saat, setiap hari untuk orang lain berbahagia atas
kebajikan yang semoga kita punya itu adalah kebajikan juga. Intinya Bapak Ibu perbaiki dulu cara berbuat baik. Baru yakin bahwa Bapak Ibu punya kebajikan gitu. Nah, yang diperbaiki kan tadi benar-benar kebajikan enggak? Karena banyak orang melakukan pelimpahan jasa, namanya jasa. Tapi enggak punya jasa gitu loh. Kadang ada umat datang ke wihara, Bante saya mau pelimpahan jasa kepada orang tua saya. Nah terus bawa apa ya? Enggak ada, kebajikannya aja enggak ada. Nah, gitu, bahasanya gitu. Pas kita mau transfer, Saldonya 0. pastikan punya saldo. Dan di nomor rekening di bawah ini. Ya, itu. Punya saldo. Ya, yang sering terjadi adalah kita merasa punya saldo, tapi sebenarnya kita nggak pernah nabung gitu loh. Gimana kita mau transfer? Sama tadi. Kita harus benar-benar pastikan kebajikan kita masuk ke tabungan, baru bisa pelimpahan jasa. Tuh. Oke. Jadi ngerti ya, saya perjelas dengan satu yang simpel. Ketika kita berbuat baik, pastikan itu suatu kebajikan, bukan hanya aktivitas sosial. Dan ketika kita berbuat baik dengan pelimpahan jasa, pastikan kita punya jasa kebajikan, baru itu tersalurkan. Istilahnya kalau ibu mau telepon, yakinkan ibu punya kuota sekarang. Kalau nggak punya ya fiktif, nggak bisa gitu loh. Telepon yang ada 7, tidak nah ada itu. duitnya. Jadi ngerti ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu satu lagi sebelum kita ini ya. Ya karena sebelah sini belum ada, ya silakan Bapak yang di depan yang pakai kacamata. Ya di belakang kamu ya. Kalau mau tahu tentang dana yang baik itu ada teksnya Nagarjuna Bante. 18 motivasi keliru. Di penjelasan tentang dana paramita. Oke, baik, silakan. Oke. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Terima kasih juga atas kesempatannya kok. Ya. Perkenalkan nama saya Albert Bante. Albert mau bertanya terkait topik yang sebelumnya. Kita ada membahas metabawana, kita juga ada membahas di mana salah satu dari metabawana yang paling susah adalah kita mengasihi orang yang kita benci. Bante, sudi kiranya bantu menjelaskan kepada kita orang yang lebih awam, bagaimana caranya kita untuk melepaskan orang yang kita benci, terutama orang yang mungkin kalau kita ceritakan ke semua orang lain juga akan pasti, oh ya, masuk akal untuk kamu membencinya. Atau orang lain juga mungkin jadi musuh nasional lah ibaratnya kayak gitu. Nah jadi bagaimana cara kita melepaskan baik dalam metabawana maupun juga dalam kehidupan sehari-hari begitu Bante. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, ini yang bagian dalam Bante. Ya, jangan ajak orang menjadi musuh masyarakat lah. Gitu. Kadang-kala kan Bapak Ibu sudah membenci orang tapi ngajak orang lain untuk membenci dirinya kan. Tidaknya keberhasilan kita itu kadang-kala bisa orang lain benci sama musuh saya gitu. Nah, apa kesuksesan terbesarmu? Semua orang benci dia. Iya. Leader, bukan leader apos ya. Ya. Jadi salah satu hal yang mendasar yang harus kita lakukan adalah merenungi efek negatif atau kerugian dari membenci. Penderitaan yang kita sengaja adalah terus membenci padahal kita bisa melepaskan. Dan kalau kita sudah tahu rasanya membenci, sesak di dada, ya kan? Dada kita berdetak itu kan dua hal, lagi-lagi dua hal. Ketemu orang yang kita benci sama ketemu orang yang kita cintai. Sama-sama loh dada ini bekerja, jantung ini bekerja. Bedanya kalau yang kita cintai kan berdetak, kalau yang kita benci itu sakit, sesak, sesak napas kayak gondok dulu di sini. Gondok bahasanya apa ya? Gondok, Bante. Gondok. Nah. Pokoknya nggak enak lah gitu. Efek-efek negatif dari membenci, kita pernah merasakan semuanya. Ketika kita udah tahu efek negatifnya, kalau kita sudah bisa berpikir, oh mosok ini saya pelihara terus. Ya, pelihara sapi bisa beranak, kebencian nggak? Susah gitu. Ketika udah tahu itu, coba perlahan-lahan
perenungan bahwa akibat negatif dari membenci. Dari hal kecil itu aja, merenungi kalau misalnya kalau saya terlalu banyak makan gula, akibatnya apa? Gitu. Bedanya kan kalau makan gula kan kita kadang belum mengalami tapi belajar dari orang lain. Tapi kalau akibat negatif dari membenci, saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah merasakan akibat penderitaan dari membenci. Kita kurangi itu. Kalau yang namanya memancarkan cinta kasih kepada orang yang kita benci, apalagi membenci kita juga, apalagi dia selalu ada, selalu muncul di dunia nyata ataupun di dunia maya, bahkan dalam mimpi pun masuk gitu loh. Bisa loh, bisa terjadi orang yang kita benci, saking bencinya kita, bahkan dalam mimpi pun bisa. Karena alam bawah sadar kita itu selalu mencatat apa yang sering kita pikirkan dan itu sering muncul. Dominan di dalam pikiran kita, bahkan saat tidur pun ketemu gitu loh. Sama, dalam tidur kan ketemu dua hal kan, yang orang kita benci dan orang kita sayangi. Sama, dua hal itu kalau berlebihan menjadi sebab penderitaan. Nah, kembali lagi dalam praktek meditasi metabawana atau pemancaran cinta kasih. Setelah kita melewati tahap perenungan akibat negatif dari membenci, kedua adalah akibat positif dari bisa memaafkan, dari bisa melepaskan. Kalau kita benar-benar sudah bisa memaafkan orang, melepaskan, tidak mengikat, tidak terikat, bisa sama-sama menyebabkan kebahagiaan. Disitulah kita renungi sebab dari memaafkan. Dan sebab bisa berkumpul dari orang yang kita sukai kembali. Nah, disitulah salah satu yang perlu menjadi bahan perenungan juga. Akibat negatif dan akibat positifnya kalau melepas kebencian itu. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya tahu caranya, bisa. Walaupun susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Perlu yang namanya proses, jangan protes. Kita kan lebih sering protes daripada menikmati prosesnya. Nah, hal-hal ini harus kita renungkan, perenungan akibat membenci dan perenungan akibat memaafkan dengan ikhlas tanpa terikat dan mengingat mana yang akan membawa manfaat bagi dirimu. Dirimu dulu, nah baru ke manfaat baik bagi orang lain. Dan kerugian kalau kita membenci semakin banyak orang, kerugian kita adalah tidak bisa belajar dari orang-orang itu. Padahal setiap orang punya kebaikan, setiap orang punya kelebihan yang kita tidak punyai. Tapi kalau kita membenci dari dia, maka di situ kita tertutup pintu belajar kita. Setidaknya Bapak Ibu, walaupun ada orang yang kita benci, bukan orangnya. Tapi sifat buruknya, sifat buruk yang pernah dilakukan, kita bisa nggak suka. Tapi jangan orangnya, karena orang bisa punya kapasitas untuk berubah. Orang punya kapasitas untuk berkembang. Kalau belum bisa semuanya tadi, setidaknya kalau Bapak Ibu nggak suka sama orang, cukup menjauh, jangan menjatuhkan. Apalagi menceritakan keburukannya sama orang lain. Nah, jangan kok nggak bisa memaafkan, tapi ajak orang untuk membenci. Apalagi menceritakan keburukan kepada orang lain. Sedangkan orang-orang di sekitar kita nggak punya masalah sama orang itu. Hanya karena kita nggak suka. Jadi banyak orang nggak suka. Di situ karma buruk kita berlipat-lipat kan. Menutup kebajikan orang lain juga. Dan menutup kebajikan orang lain untuk bermanfaat bagi orang lain. Setidaknya kalau nggak bisa bantu ya jangan membuat susah lah. Nah itu. Intinya belajar meditasi bukan hanya sekedar tentang hal yang besar tetapi hal yang kecil tadi. Bisa memaafkan orang lain. Bahkan yang paling sulit dari yang tersulit adalah bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan diri kita sendiri. Karena ini sangat kecil, sangat halus. Kita itu banyak menyimpan dendam dan benci kepada diri kita sendiri. Maka ada ketakutan ketika kita mau melakukan sesuatu ke depannya. Kalau Bapak Ibu merasa minder, merasa tidak berani, takut, berarti ada luka hati, luka batin yang Bapak Ibu pernah
melakukan kesalahan, tetapi tidak memaafkan, tidak melepas, maka membekas sampai sekarang di sini dan saat ini. Kita takut bicara, pasti Bapak Ibu pernah salah bicara di suatu hari sebelumnya, tapi nggak benar-benar memaafkan, nggak melepaskan, maka sampai sekarang. Terima kasih. Iya.